Halo onliners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yin Solihin. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS dan Bootstrap. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan menjelaskan definisi dan manfaat CSS. Kemudian cara menulis CSS. Kemudian di sini ada selector tag, ID, class, parent, child. Kemudian kita akan mempelajari CSS function dan animasi. Kemudian kita akan langsung praktikum mempercantik HTML dengan native CSS. Dan inilah hasilnya ya. Ini ada hover, ini ada zoom, di sini ada rounded corner. Ya, ini dia. Studi kasusnya akan membuat sebuah kurikulum vitae. Di sini saya sudah mempunyai CV HTML ini. Dan saya juga punya satu foto yang satu folder dengan CV saya. Baik, saya buka CV saya ini dengan Sublime. Ya, ini dia. Saya sudah membukanya dengan Sublime dan kita coba buka preview dengan browser. Ini dia hasilnya. Dan sekarang kita akan mempercantik tampilan ini dengan CSS native. Baik, kita akan mempelajari yang pertama yaitu tag style. Jadi kita akan mengatur dari tag. Contohnya ini ya untuk CV Yin Solihin. Dan di sini kita akan menuliskan secara inline. Jadi satu baris ya. Style, color, blue. Simpan dan reload. Jadi inilah ya. Jadi sudah berubah. Sama misalkan di sini. Style, color, red, simpan, reload, ya sudah berubah jadi merah. Nah, selain daripada itu kita bisa juga menuliskan dengan kode hexa, misalkan FF. Ini bisa 6 digit ya. Untuk 2 digit pertama ini menunjukkan red, ini menunjukkan green, dan 2 digit terakhir menunjukkan blue. Untuk red kita fullkan, maka akan menjadi warna merah. Ya, ini warna merah. Kalau misalkan warna greennya kita fullkan, artinya merah dengan green, jadi warna kuning. Kalau misalkan warna merahnya kita nolkan, greennya kita fullkan, birunya kita fullkan, maka akan menjadi warna Tosca. Ya, silahkan saja di edit. Dan ini warna, entah warna apa ini ya. Yang penting 6 digit. Simpan dan reload. Ya, ini warna abu ya. Nah, penulisan juga kode hexa itu bisa 3 digit. Misalkan FFF. Ini sama ya, red, green, blue. Misalkan sini rednya full, greennya 0, dan birunya full. Kita simpan dan kita reload, menjadi purple. Nah, untuk kode hexa ini paling minimumnya adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dilanjutkan dengan A, B, C, D, hingga F. Ya, ini dia. Tapi untuk penamaan secara inline ini tidak disarankan, karena nanti kita akan coba memakai cara lain ya, yaitu dengan cara internal. Di sini dia, di antara tag head dan end head ini ya. Kita buat tag style, dan di antara tag style kita bisa menggunakan aturan CSS. Yang pertama adalah memakai tag style. Kita atur misalkan untuk tag H1 heading yang pertama, untuk warna misalkan blue. Kita simpan. Ya, di sini biru ya. Kalau misalkan merah, reload ya jadi merah. Sekarang yang kedua adalah memakai ID style.
Kita lihat di sini di bawah, di sini tabel itu ada 2. Ada riwayat pendidikan dan di sini ada riwayat pekerjaan. Kita beri ID dua-duanya ya. Kita lihat tabel untuk riwayat pendidikan, ini dia riwayat pendidikan. Dan ini dia sini. Tabel border 1 dan kita beri ID. ID sama dengan bebas nama ID-nya, boleh apa saja. Misalkan di sini tabel riwayat pendidikan. Dan yang bawah tabel border 1 ID, tabel riwayat pekerjaan. Simpan. Oke. Sekarang dari atas ini kita bisa mengaturnya dengan ID selector, yaitu crash tabel riwayat pendidikan. Kita beri warna merah, misalkan reload, maka hanya ini saja yang menjadi merah. Kalau misalkan TB riwayat pekerjaan, kita beri warna biru, reload ya, begini ya. Jadi ini by ID. Tapi ini kayaknya tidak, ini jarang banget dipakai ya untuk by ID. Kita hapus saja. Kita simpan dan kita kembalikan. Nah, lebih sering dipakainya itu adalah class style. Kita kembali ke sini ke bawah. Dan kita akan tambahkan di sini class. Misalkan di sini adalah tabel. Tabel pakai bahasa Indonesia ya. Yang atas juga sama, di sini adalah kelas tabel. Sudah. Dan sekarang di sini kita tambahkan aturan memakai selektor kelas, yaitu dot table. Kita beri aturan misalkan color blue. Simpan dan kita reload. Ya, jadi semuanya yang berkelas tabel maka ini akan menjadi warna biru. Sekarang kita akan belajar tentang parent child selector style. Apa itu parent child? Di sini kita lihat, di sini ada unordered list dan di bawah juga ada unordered list. Di sini harusnya unordered ya, kita ubah dulu. Unordered list hobby. Nah, ini dia. Ini adalah UL ya, UL unordered list, dan ini akhir UL. Kita simpan dan kita reload. Nah, ini adalah bullet ya, ini bullet. Di atas juga bullet. Nah, tapi kita hanya ingin mengubah yang tentang saya ini. Tentang saya ini misalkan menjadi warna merah, tetapi kita tidak ingin mengubah yang bullet lainnya. Kalau misalkan kita memakai tag style, ini gampang ya. Memakai tag style gampang. Contoh misalnya begini. Untuk semua li color red. Simpan. Dan semua li merah semuanya. Tapi kita tidak ingin semua li, hanya li ini saja yang menjadi merah. Nah, makanya kita bisa menggunakan parent child. Parentnya bisa berupa tag ya, bisa berupa kelas, bisa juga berupa ID. Sekarang kita set misalkan parentnya berupa ID. Dan di sini di UL, di sini UL untuk ini tempat lahir,
UL di sini kita beri nama ya, beri nama ID. ID-nya adalah tentang saya. Kita simpan, kita reload, ya masih belum mengefek. Dan sekarang kita terapkan di sini. Jadi di sini harus ada parent. Parentnya adalah sebuah ini ya, ID, yaitu crash tentang saya. Jadi tentang saya, Li, ini Li itu adalah childnya dan ini adalah parentnya. Colornya red. Kita simpan dan kita reload. Ini merah, tetapi Li yang lain ini biasa-biasa saja. Sekarang kita akan belajar CSS function. Sebenarnya banyak CSS function. Apa itu CSS function? Contohnya semisal ini ya, untuk kita beri nama tabel header. Yang ini nomor, sekolah, jurusan, kita beri nama tabel header. Ini berarti ya. Tabel judul ya. Kelas, tabel judul. Di bawah juga sama, di tabel yang keduanya di sini kelas, tabel judul. Kita simpan dan coba kita setting di sini untuk tabel judul. Tabel judul dan ini adalah kelas, maka harus diawali dengan dot. Tabel judul kita beri warna border, background color, misalkan yellow. Simpan, reload, dan semua tabel judul ini berwarna yellow. Nah, tapi ada CSS function yang bisa lebih lebih enak dipandang, yaitu memakai CSS function. Nah, kita ganti yang background colornya, kita nonaktifkan dengan menekan Ctrl garis miring. Kita ganti dengan background menjadi linear gradient. Nah, lihat di sini. Di sini ada F merah ya. Itu artinya dia itu adalah CSS function, jadi built-in. Sudah ada di CSS-nya. Pilih linear gradient, dan linear gradient di sini ada dua parameter. Misalkan di sini dari white menuju yellow. Kita simpan dan kita reload. Nah, lihat di sini dari white menuju yellow. Sekarang kita terapkan dengan ke yang lain ya. Misalkan bukan di H1 tapi misalkan di body. Body aturannya adalah background linear gradient dari white menuju light blue. Simpan dan kita reload. Ya, beginilah ya hasilnya. Jadi ini dari putih menuju biru muda. Sekarang saya akan mengajarkan tentang apa itu CSS hover ya. CSS hover itu ketika dia didekati oleh mouse. Ini akan bekerja ya untuk di web ya. Kalau untuk di mobile ini enggak ya. Jadi untuk di web kalau misalkan didekati oleh ini mouse ya, jadi berubah. Contoh ya, untuk H1 ini adalah warnanya merah. Kalau misalkan dia didekati oleh mouse, H1 hover. Kita atur misalkan warnanya menjadi blue. Ya, asalnya merah menjadi blue kalau misalkan dia di hover. Kita reload ya, lihat. Nah, sip.
sekarang saya akan mengajar tentang CSS animation. CSS animation itu adalah pergerakan ya. Kita akan coba zooming. Dan untuk misalkan ini gambar ya, ini gambar, berarti di sini image. Dan misalkan di sini kita beri border saja ya, border solid 5 pixel, dan sini green. Kita simpan dan kita reload. Ya, ini gambarnya sudah warna ya, bordernya green, PK-nya greennya pakai light saja, light green ya, sip. Nah, sekarang untuk ini gambar ini light green ini kita coba kalau misalkan didekati oleh kursor dia akan zoom ya, image 2 hover. Coba transform scale. Nah, menjadi berapa? Misalkan ini jadi 1,5 150% berarti ya. Kita coba reload. Nah, lihat. Ketika di hover dia membesar. Ini adalah animation. Nah, tapi animation ini kurang smooth ya. Kurang halus. Makanya kita harus perhalus, yaitu dengan cara menambahkan di sini misalkan di image transition misalkan di sini 0,2 second. Simpan dan kita reload ya. Ini transisinya menjadi 0,2 second. Sip. Jadi semua basic CSS ini sudah saya terangkan, dan sekarang kita akan coba mempercantik tampilan CV ini ya. Mulai dari judul ini, untuk ini warna merah kayaknya tidak etis juga ya untuk judul warna merah. Kita untuk H1 colornya jangan red lah, misalkan sini blue ya, blue. Dan kalau di hover misalkan menjadi sini dark red. Kita reload ya, blue dark red, tapi kayaknya tidak red aja lah. Simpan, reload, sip. Dan ketika di hover ini selain dark red kita coba tambahkan di sini text shadow, leftnya 1 pixel, right-nya 1 pixel, kemudian besar shadow-nya adalah 2 pixel, dan warna shadow-nya adalah black. Kita simpan dan kita reload. Ketika dia hover ya, inilah ya, jadi warnanya menjadi merah. Text shadow-nya ke kiri 1 pixel, ke bawah 1 pixel, untuk besarnya 2 pixel, dan warnanya black, warna bayangannya hitam. Sekarang gambar kita coba ketengahkan. Untuk mengetengahkan di sini kita tidak bisa memakai center ya. Coba kita align misalkan ya, text align center, image itu nggak bisa. Oke, kita reload. Nah, tidak bisa kan, kita kembalikan. Nah, berarti kita harus mengakali dengan memasukkan gambar ini ke dalam paragraf. Ya, di sini sudah dimasukkan ke dalam paragraf di sini ya. P, di dalamnya ada gambar, ada NP ya di sini. Nah, kita tambahkan saja di sini align center. Simpan, reload. Oke, sekarang sudah di tengah. Dan untuk bordernya kita coba tidak memakai itu ya. Tapi kalau misalkan kita menambahkan gambar lain, ini akan seluruh gambar akan menjadi border seperti ini. Kita tidak mau ya. Kita coba tambahkan ID pada gambar ini.
image, di sini tambahkan ID foto profil. Dan di sini berarti kita ganti yaitu crash foto profil. Profil ketika di hover ya, sip, simpan dan kita reload. Ya. Sip ya. Jadi hanya gambar ini saja yang mengalami ini ya, aturan CSS. Kita coba pakainya white ya, bordernya. Simpan dan reload. Sip. Nah, sekarang kita coba tambahkan di sini background foto profil, dia punya box shadow sebesar 2 pixel, kemudian 2 pixel ke bawah, kemudian ukuran shadownya adalah 3 pixel dan warna shadownya adalah black. Reload. Oke, sip. Ini ya, kalau black terlalu mencolok, jangan black, misalkan gray. Reload. Oke, sip. Sekarang sini pojokannya kita rounded, ditambahkan rounded. Pilih border radius. Pilih misalkan 15 pixel. Simpan. Reload. Oke, sip. Sudah bagus. Untuk paragraf kayaknya tidak bisa udah cukup saja. Yang penting untuk di body saja ya. Jadi di sini tampilannya di body background ini udah linear background. Kemudian di sini kita paddingnya 15 pixel. Kita simpan dan kita reload. Sip. Sekarang sudah ada space. Kalau misalkan terlalu besar, kita kecilkan saja jadi 10 pixel. Reload, ya sip. Dan sekarang kita coba ubah font family jadi perdana. Simpan. Baik ya. Oke, untuk tempat lah ini jangan tentang saya. Oh, ini paragraf, ini linknya ini jangan red ya, misalkan di sini apa ya, warna biru saja ya. Crash 33F. Simpan. Terus terlalu biru, kita tinggikan ininya 88F. Reload. Oke, sip. Oh ya, salah ya, ininya diturunkan, berarti 338. Simpan dan ya sip, cukup biru tua. Nah, sekarang ini untuk heading 2, copy paste saja ini ya, heading ini, Ctrl C, Ctrl V, dan kita ubah untuk ini heading 2. Untuk warnanya misalkan di sini jadi purple, dan ketika di hover colornya menjadi biru aja ya. Kita simpan, kita reload. Sip. Black, gray. Cukup. Dan untuk H2 itu sebelumnya kita tambahkan margin top 15 pixel biar ada agak renggang. Slot. Terus tidak ngefek. Margin top kita tambahkan misalkan jadi 35. Oke, sip. Ya ada renggang.
panjang 35 pixel. Nah, sekarang untuk table kita tambahkan border spacing misalkan 0 pixel, dan kita lihat hasilnya reload ya, border spacing menjadi 0 ya. Dan sekarang kita tambahkan misalkan padding 10 pixel, disimpan dan kita reload. Nah, lihat di sini untuk tag table ada padding 10 pixel, tapi bukan ini yang ingin kita tambahkan ya, tapi di sini diisi dari selnya, bukan dari isi dari tabelnya. Kita kembalikan yang ini, simpan dan reload. Sekarang kita harus menambah di sini ya untuk table, yaitu sub dari table itu adalah TD. Untuk setiap TD kita berikan padding 10 pixel, simpan dan kita reload ya. Sekarang sudah ada paddingnya, tapi untuk TH ini kan memakai TH ya, ini tidak kena padding nih. Jadi kita coba tambahkan di sini TD, TH. Jadi ini untuk seluruh TD dan seluruh TH. Simpan dan kita reload. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan TR. Nah, untuk seluruh TR gimana nih? Apakah harus disetting? Ini tidak perlu sepertinya ya. Nah, kita coba tambahkan saja TR ketika dia di hover. Ketika TR di hover, kita tambahkan text style, maaf bukan ya, font weight ya, font weight bold. Kita simpan dan kita coba reload. Nah, sekarang jadi bold. Oke, kita bisa tambahkan di sini ya, ketika selain bold menjadi colornya kita ubah menjadi red misalkan. Nah, ini untuk ini khusus ya, TH, ini TH ya. Untuk TH itu berarti di atasnya adalah T-head ya, T-head. Untuk seluruh T-head ketika dia di hover, kita ganti backgroundnya menjadi linear gradient dari white menuju green, red, green, blue. Simpan, coba reload, dan ya, ketika di hover dia menjadi background linear ya. Nah, sip. Ini juga sama yang di bawah. Oke, langkah terakhir kita akan coba pindahkan inline CSS ini menjadi sebuah eksternal CSS. Kita coba klik di sini ya, segitiga kecil di sini, klik. Maka ini semua isi dari CSS ini akan berada terkumpul di sini. Di titik 3 triple dot sini yang warna kuning. Kita coba copy, dan kita buat file baru, file, new file. Misalkan di sini kita coba ketik style cp, style_cp ya, .css, kemudian langsung kita simpan, Ctrl S, langsung di save saja. Kita lihat di ini sudah menjadi namanya stylecp.css. Kita pastikan bahwa ini semua satu folder ya. Lihat ini style CP dan ini adalah CP saya, satu folder. Nah, sekarang kita kembali ke CP saya.
untuk CSS ini kita hapus dan kita paste. Ya, ini dia isi dari aturan kita ya. Kita simpan. Dan sekarang kita kembali ke CV saya HTML. Di sini kita sudah tidak memerlukannya untuk style ini. Kita hapus. Dan kita tambahkan link. Link relnya adalah style sheet, kemudian tipenya tag CSS. Hrefnya adalah sama ya, ini adalah style cv.css. style_cv.css. Ketika disimpan dan kita reload, ya inilah hasilnya sama saja. Dan kita sudah membuat menggunakan eksternal CSS. Sampai berjumpa di video selanjutnya, yaitu tentang JavaScript. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.